Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Kemarin lalu saya membuat sebuah postingan yang isinya adalah bahwa saya akan menyelenggarakan Q&A. Jadi silahkan saja kalau ada yang penasaran tentang sesuatu yang terkait dengan channel Guru Gembul, silahkan sampaikan di sana. Dan ketika video ini diproses itu sudah ada 600 pertanyaan dan tentu saja akan masih jauh lebih banyak lagi. Tetapi tentu saja tidak memungkinkan saya untuk membaca semuanya sampai sejauh ini, dan karenanya saya akan memilih beberapa pertanyaan saja yang dianggap mewakili. Kenapa saya harus membuat Q&A seperti ini? Ya seperti yang Baraya tahu, ini adalah channel ulang tahun channel Guru Gembul yang kedua. Jadi saya membuat channel ini pertama kali saya upload video yang sangat buruk sekali itu ya, April tahun 2019. Jadi ya Baraya begini, saya sih sangat bersyukur atas perkembangan channel ini sampai sejauh ini, walaupun ya masih belum memenuhi target. Tetapi untuk ukuran sebuah channel yang tidak dikenal, yang disampaikan oleh orang yang tidak dikenal, kemudian dengan tayangan audiovisual yang sangat buruk kemudian bahwa ini segmentasinya adalah pendidikan, saya pikir sih 2 tahun untuk mendapatkan 143.000 subscriber itu adalah sesuatu yang sangat baik menurut saya pribadi. Tetapi ya tentu saja saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Baraya, kepada siapapun yang telah mendukung channel ini, yang subscribe, yang komen dan sebagainya. Bagaimanapun kontribusi ini bukan hanya untuk saya sendiri tetapi untuk semua pihak. Semoga channel ini bisa menjadi lebih baik ke depannya, khususnya dalam konten. Baik, Baraya, kita langsung saja Q&A. Ada beberapa pertanyaan yang sudah diajukan. Pertanyaan pertama saya bacakan ya. Ya Allah, ini kok nanya pembahasannya panjang-panjang sih. Nah ini penting ya. Q&A itu biasanya pertanyaannya simple, ringan, tapi nggak bosenin juga. Ngapain juga pertanyaannya panjang-panjang? Ya memang dalam Q&A ini ketika saya minta Baraya untuk bertanya, ternyata banyak sekali pertanyaannya yang panjang-panjang. Jadi Baraya yang namanya Nafisa Talah ini akhirnya minta saya untuk apakah kami pasif saja menyimak video Pak Gembul sambil menafkahi AdSense atau Pak Gembul lebih suka kami sesama subscriber untuk saling membuat video, saling kritik dan sebagainya. Baraya ingin saya sampaikan kalau di kelas saya, ketika saya mengajar di kelas formal, itu saya tidak mengizinkan anak untuk senyap. Kalau anak senyap nilainya minus, maka si anak-anak itu harus ribut, harus bikin gaduh kelas. Begitu. Jadi kalau ada pertanyaan apakah subscriber Guru Gembul ini pasif saja, jangan pasif saja. Kita berdiskusi. Kan Baraya juga saya yakin punya banyak informasi yang ada beberapa diantaranya atau banyak sekali diantaranya yang saya tidak tahu itu. Kalau Baraya pasif, saya tidak akan mendapatkan ilmu. Maka jadilah bermanfaat, sampaikan ilmu, sampaikan kritik, saran dan sebagainya agar channel ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Baraya Nafisa atas pertanyaannya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ali Hanif. Pak Guru, pernah gak merasa khawatir, gelisah setiap selesai bikin video tentang hal-hal yang rada sensitif? Sama sekali enggak Baraya. Jadi gini ceritanya ya, saya tidak pernah bikin video yang sensitif atau yang menghujat atau yang menjelek-jelekan. Kalau ada video yang dianggap sensitif, maka jangan-jangan yang nontonnya saja yang sensitif. Maaf ya, misalkan begini, ketika saya harus membahas soal agama atau saya mengkritik pemerintah dan sebagainya, itu bukan sesuatu yang sangat sensitif. Agama itu universal, agama itu harus menjadi bahan obrolan setiap orang, karena agama itu adalah landasan dari moral dan etika masyarakat, maka ia harus diperbincangkan. Nah sekarang masalahnya masyarakat Indonesia itu sakit, agama itu malah dijadikan sebagai hal yang sensitif. Karena apa? Karena perbincangan terkait dengan agama di Indonesia saat ini terkait hujat menghujat, jelek menjelekan. Kenapa seperti itu? Karena orang-orang menggunakan agama untuk menjadi landasan pembelaan diri karena egonya yang salah. Kan seperti itu ceritanya. Maka ketika saya menyampaikan sesuatu yang tentang agama, maka itu adalah sesuatu yang lumrah, bukan sesuatu yang sensitif. Kalau Baraya membahas itu sebagai sesuatu yang sangat sensitif, maka curigailah bahwa Baraya ternyata salah dalam beragama, atau Baraya salah dalam menanggapi masalah-masalah di negara kita. Kan begitu. Saya mengkritik Pak Jokowi misalkan, apakah itu sensitif? Ya tidaklah. Justru kalau Pak Jokowinya sensitif atau Barayanya yang sensitif terhadap obrolan itu, Barayanya yang sakit. Kan begitu ya. Kritik itu konstruktif. Kritik itu, ini khususnya yang saya sampaikan ya, kritik itu konstruktif. Jadi apapun yang saya sampaikan itu seharusnya diterima. Kalaupun tidak diterima, bukan menjadi isu yang sensitif yang seharusnya bisa menjadi alasan perpecahan bangsa. Pertanyaan dari Mahendra Pratama Putra 18. Pak Guru kan membahas banyak sekali pengetahuan umum. Nah itu Pak Guru belajar dari mana?
Baraya, tentu saja di zaman sekarang itu kita memiliki akses nyaris tanpa batas terhadap informasi dan terhadap pengetahuan. Maka dari itu tidak mesti heran kalau ada misalkan saya menyampaikan materi yang sangat random, yang berbeda satu sama lain dan terus-terusan. Karena apa? Karena apa yang saya sampaikan mungkin saja juga bisa disampaikan oleh Baraya atau pihak yang lain. Begitu. Ya tentu saja banyak sekali mungkin setengahnya sisipan-sisipan dari pikiran saya pribadi. Tetapi bahwa pikiran-pikiran itu juga ternyata memiliki kontribusi dari informasi yang tersebar di dunia saat ini, maka semestinya bukan sesuatu yang sangat mengherankan. Terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Nuni Nuriani. Selamat malam Pak Guru, saya mau tanya bagaimana cara Bapak mengorganisasikan kemampuan kognisi Bapak supaya bisa berbagi, menghubung-hubungkan setiap bidang keilmuan yang Bapak pelajari. Tentang menghubungkan informasi satu dengan informasi yang lain, saya sudah membuat videonya di sini, jadi silahkan Baraya simak saja, dan saya insya Allah nanti akan membuat lagi bagaimana cara berpikir yang sistematis. Kemarin lalu kita berbicara bagaimana cara menghubungkan dengan deduktif dan induktif. Nanti kita akan membahas lagi itu di tempat yang lain, tetapi bukan metode deduktif induktif, tetapi yang lain. Semoga itu bisa membantu. Terima kasih pertanyaannya. Dari Arif Nur Wahid, kalau Pak Guru disuruh memilih antara channel Pak Guru berkembang pesat tapi ditolak jadi guru sekolahan, atau channel tetap biasa saja tapi banyak hater, Baraya pilih yang mana? Ya kurang lebih seperti itu ya. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Baraya begini ya, saya ini tentu saja lebih memilih channel ini berkembang daripada saya harus ngajar terus di sekolah. Kenapa seperti itu? Begini Baraya, bahkan sejak awal saya sudah nyatakan bahwa saya ini menolak untuk mendapatkan sertifikasi. Saya menolak untuk jadi PNS, bahkan sampai detik ini saya mengajar tanpa NUPTK. Secara garis besar bisa dikatakan bahwa saya mengajar itu adalah sebagai guru ilegal karena tidak memiliki administrasi apapun terkait hal itu. Nah, kenapa saya harus memilih jalan itu? Karena saya kecewa atau saya tidak setuju bahwa guru itu profesi. Menurut saya guru itu bukan profesi. Menurut saya, atau kalau saya ambil dari tradisi kuno masyarakat Nusantara, guru itu ada di kasta tertinggi, ada di warna tertinggi dalam stratifikasi masyarakat. Artinya memang guru itu harus menyampaikan sesuatu yang sangat baik, dan sesuatu yang sangat baik itu bukan berarti harus dibayar. Kalaupun dibayarnya dengan tidak dengan cara seperti yang sekarang disampaikan. Kurang lebihnya seperti itu ya, panjang lah ceritanya ya. Tapi pada prinsipnya begini Baraya, guru itu menginspirasi. Mau dia dibayar atau tidak, guru itu harus menginspirasi. Mau dapat sertifikasi atau tidak. Maka karena itu, maka guru itu bisa menyampaikan dimanapun dia mau. Jadi tidak harus ada di dalam ruangan kelas. Nah, karena sekarang channel YouTube memberikan saya akses yang jauh lebih terbuka dan jauh lebih banyak untuk bisa memberikan 1-2 informasi dan pengetahuan serta sudut pandang saya, maka saya pikir channel YouTube akan saya pilih kalau pertanyaannya atau kalau pilihannya hanya ada di antara dua itu. Pertanyaan selanjutnya dari Billy K. Pak Guru kan wawasannya luas, enggak bohong itu. Bagaimana cara fast reading? Apakah Pak Guru membaca kilat dan sebagainya dan sebagainya? Tidak, saya tidak membaca kilat. Saya membaca apa yang saya perlu untuk disampaikan di video ini. Jadi satu hal yang harus saya sampaikan Baraya, bahwa saya tidak berpengetahuan luas atau saya tidak berwawasan luas, biasa-biasa aja. Saya tidak banyak tahu. Banyak orang yang mengatakan bahwa di kolom komentar, kok Baraya bisa banyak tahu? Enggak Baraya, hal yang sesungguhnya terjadi adalah begini. Seandainya saya benar-benar berwawasan luas dan banyak tahu, maka subscriber saya sudah jauh lebih banyak karena saya mengerti algoritma YouTube. Kalau seandainya saya berwawasan luas, maka video saya, tampilannya dan audionya jauh lebih baik. Tetapi kan pada faktanya tidak seperti itu. Nah, jadi maksudnya begini Baraya, kalau saya memang senang dengan pengetahuan, tetapi wawasan saya biasa-biasa aja. Begitu. Kemudian kalau Baraya memang harus memuji seseorang, maka yang pertama Baraya harus lakukan adalah hargai dan syukuri apa yang telah Baraya miliki saat ini. Jadi sesungguhnya begini Baraya, setiap orang itu punya karakteristik yang berbeda-beda, dan karena itu setiap orang juga memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Karena itu kalau saya pintar dan hebat dalam satu bidang, saya akan akui. Tetapi Baraya harus mengakui terlebih dahulu bahwa Baraya pun memiliki keahlian yang sangat luar biasa yang tidak saya kuasai. Dari Elhan, curhat dulu, sudah sekitar 1 tahun saya nonton video Guru Gembul, dari intronya jelek sampai sekarang dibahas sama kucing bla 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 bla. Nah,
Pertanyaannya adalah apa visi misi Om Gembul buat channel ini, dan apakah nanti bakalan ada komunitas channel ini, mengingat channel ini sudah mulai besar dan viewersnya mulai banyak dan sebagainya. Saya sangat berterima kasih karena banyak di antara baraya yang menawarkan kepada saya untuk bikin klub diskusi di Facebook dan lain-lain. Kalau ya seperti ini ya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ini adalah bagian dari apresiasi, tetapi saya tidak mau jadi adminnya. Pertanyaan berikutnya dari Bang Master. Satu-satunya pertanyaan yang pengen ditanya dari dulu adalah kalau misal Pak Gembul ditangkap polisi bagaimana? Kan banyak topik Pak Guru yang disampaikan itu ada orang-orang yang tersinggung. Baraya begini, pertama saya tidak berniat untuk menyinggung siapapun. Kedua, kalau saya menyinggung saya mohon maaf, tetapi sejauh yang saya tahu saya tidak menyinggung. Kalaupun ada yang tersinggung, saya biasanya sampaikan argumentasinya atau saya sampaikan datanya, dalam artian apa yang saya sampaikan itu bukan menyinggung, tetapi memang datanya seperti itu. Begitu. Kemudian saran dan pertanyaan dari Renaldi Fakih. Pak Guru, saya ingin memberi saran untuk materi upload bisa diatur sesuai hari atau jadwal, misalkan konspirasi hari Senin, filsafat sejarah hari Selasa, dan sebagainya. Sampai sejauh ini saran ini belum bisa saya pertimbangkan, berarti saya mohon maaf, karena pertama saya tidak upload setiap hari, kemudian yang kedua adalah bahwa ide dan gagasan itu muncul dalam waktu yang sangat cepat dan sangat random. Ketika saya membuat Q&A seperti ini pun tema-tema itu banyak sekali muncul di otak saya. Jadi tentu saja tidak memungkinkan saya sampai sejauh ini ya, yang saya ketahui tidak memungkinkan saya untuk bisa membuat videonya dalam terjadwal. Begitu. Kemudian pertanyaan dari sini adalah bagaimana cara mengetahui bahwa sebuah informasi itu valid atau tidak? Bagaimana cara memastikan tingkat validasinya? Pertama, saya pengen sampaikan baraya bahwa kadang-kadang saya pun terjebak sama hoax. Bagaimanapun di dunia yang seperti sekarang di mana informasi berkelebatan kemana-mana, susah juga untuk bisa mengetahui secara terus-menerus mana yang valid dan mana yang tidak. Tetapi setidaknya saya sudah membiasakan diri untuk metodologi ilmu. Dalam metodologi ilmu itu setelah kita mengumpulkan sebanyak mungkin sumber, kita melakukan verifikasi. Jadi maksudnya apa itu verifikasi? Mengkritik sumber, menguji validitas dan keabsahan sebuah sumber. Kemudian dari Agustiar, mohon buat video yang pernah dijanjikan sebelumnya. Siap, insya Allah saya kejar, dan sekarang pun kan kemarin-kemarin sudah dikejar. Bismillah Pak Guru, kami ingin melihat video yang berisi penjelasan Pak Guru, tapi kami belum melihat video tentang pribadi Pak Guru. Tolong bahas kuliah di mana, profesinya apa, dan sebagainya. Profesi saya guru tentu saja, tetapi saya mohon maaf sampai sejauh ini masih dirahasiakan informasi-informasi terkait dengan saya, dan kalau baraya tahu mohon dirahasiakan ya. Dari Asmat United, Pak Guru terinspirasi dari siapa? Atau karena apa akhirnya memutuskan bikin channel ini? Channel ini dibuat oleh istri saya ketika istri saya melihat saya sering ngedumel. Jadi saya nonton TV atau nonton YouTube, kesel, ini kenapa gini, harusnya gitu ini. Nah, biar saya tidak ngedumel terus, maka saya dibikinkan channel ini untuk menyampaikan ide dan gagasannya saya. Dan siapa yang menginspirasi? Kalau di YouTube yang menginspirasi saya itu pertama Om Mobi, kemudian yang kedua M Aki. Jadi channel pertama yang saya subscribe itu adalah Motomobi. Saya senang dengan celotehan-celotehan yang anehnya itu, yang nadanya sombong tapi gimana gitu, lucu ya. Kemudian M Aki itu juga menginspirasi saya. Jadi saya tuh bogeng sebenarnya dari dulu tuh. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Zira Kondav, susah namanya. Apa ada dampak yang dialami setelah aktif membagikan ilmu di channel ini? Dampaknya sangat luar biasa. Saya sepanjang saya bikin video ini, saya tidak merasakan sakit yang gimana gitu. Biasanya kan dulu saya sakit demam atau apa gitu. Sekarang hampir tidak pernah, sakit ringan kecil-kecilan saja. Dan mungkin kemarin kena corona sedikit. Ya, tetapi semuanya dalam kondisi baik-baik saja, semuanya dalam kondisi aman-aman saja. Jadi ketika saya menyampaikan sebuah gagasan dan saya tidak lagi ngedumel di dalam otak, akhirnya saya mengalami kesehatan. Kan baraya tahu lah ya, sakit itu biasanya dimulai dari pikiran. Kalau banyak pikiran gampang sakit. Nah, saya sekarang tidak banyak pikiran karena saya lontarkan semuanya. Digo Serigala channel. Pak Guru bikin segmen baru dong tentang dunia game serta filosofinya atau zaman sekarang bla 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 bla. Game, saya mohon maaf, dalam game saya sangat-sangat konservatif. Sampai sekarang saya masih main Road Race, Tetris, Bomberman, ya yang semacam itulah. Jadi saya pikir sih saya tidak akan bahas itu karena saya sangat konservatif dalam game. Jadi kalau game-game RPG yang seperti yang kenal sekarang itu bid'ah, kurafat, dolalah, liberal, syiah, dan sebagainya. DBD, namanya DBD channel ya. Cara menarik anak-anak remaja supaya tertarik belajar itu bagaimana? Baraya begini ya, sebenarnya ilmu pengetahuan itu sangat menarik.
ilmu pengetahuan itu pada dasarnya sangat menarik. Buktinya channel-channel ilmu pengetahuan yang dikemas dengan baik itu sangat menarik. Misalkan Sisi Terang gitu ya, Bright Side, atau Om Deddy Kobisa, itu kan bagus, itu penontonnya banyak. Jadi sebenarnya ilmu pengetahuan itu sangat menarik. Gosip artis sangat menarik itu menunjukkan bahwa informasi itu sangat menarik. Nah, kenapa sekarang informasi banyak yang tidak disukai sama orang, ilmu pengetahuan banyak tidak disukai sama orang, sama remaja dan sebagainya? Itu karena informasi dan ilmu pengetahuan yang sekarang ada itu dibuat sistematis. Kemudian setiap orang dipaksa untuk belajar tentang materi dan informasi yang tidak memiliki makna sama sekali. Materi-materi yang ada di sekolah bisa saya sampaikan, berani saya sampaikan, tidak memiliki makna untuk kehidupan. Kalau misalkan seseorang mengetahui bahwa ini sungai episodik, ini sungai periodik, terus dia informasi itu untuk dunia nyata, buat apa faedahnya gitu? Apa yang dia lakukan kalau dia mengetahui itu gitu. Nah, karena informasi-informasi yang dijejalkan di sekolah itu tidak menarik dan tidak bermakna serta tidak memiliki relevansi dalam kehidupan, maka banyak orang yang berpikir bahwa pengetahuan itu tidak seru. Padahal pengetahuan itu sangat seru, Baraya. Pengetahuan itu sangat penting dan secara naluriah kita ingin berpengetahuan. Kemudian dari Atmosfer, Pak Guru sebelum bikin satu konten nyari literasinya berapa lama? Random sekali bla 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 bla. Pak Guru bisa banyak literasinya. Biasanya nih ya, yang terjadi itu biasanya adalah seperti ini. Ada kepikiran ide, kemudian saya tuliskan, kemudian saya bikinkan videonya. Nah, setelah saya bikinkan videonya, baru saya cari referensi untuk menambahkannya. Karena apa yang saya tahu itu kan pasti dulu pernah saya baca, entah kapan pernah saya baca. Nah, saya bikin aja dulu, nanti udah bikin videonya, baru saya cari kata-kata kunci yang dulu pernah ini. Saya lupa bukunya di mana, saya lupa mendapatkan informasinya dari mana. Tapi karena pernah baca, kata kunci itu dimasukkan, entah itu penulisnya, entah itu tolong. Pertanyaan selanjutnya dari Mahbubi Abdurrahim. Visi channel Guru Gembul 5 tahun ke depan apa? Semoga jadi refleksi. Saya ingin mengubah Indonesia menjadi lebih baik lagi dengan channel ini, dan saya pengen membuat banyak orang mengaplikasikan apa yang saya pikir baik. Ya, kurang lebih seperti itu. Visinya jelas, tapi ya tentu saja tidak akan disampaikan secara detail di sini. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bahasan apa yang paling ditakuti selama ngebuat konten? Gak ada sama sekali, Baraya, alhamdulillah. Dari Hamdal Fikih, apakah Anda membuat channel ini dengan kualitas video buruk agar penonton terbatas dengan alasan agar viewers Anda adalah orang yang mau mencari tahu saja? Karena temanya sensitif jadi takut terciduk. Bukan, Baraya. Kalau konten saya disampaikan di video yang sangat jelek, audio visualnya jelek, studionya juga jelek, seperti ini dan sebagainya, itu bukan gara-gara saya berharap viewersnya sedikit. Saya sebagai YouTuber pengen viewersnya banyak tentu saja. Tetapi ya keterbatasan saya. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya mengetahui dan menguasai beberapa bidang, tetapi di bidang yang lain, termasuk dalam bikin video dan semacamnya, saya tidak mengerti. Saya nggak ngerti ini bagus dan jeleknya itu kayak gimana, sih nggak ngerti. Ya, setiap orang kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dari Mustahid, Pak Guru selama ini mengkritik pendidikan bank syariah, Islam konservatif dan sebagainya. Apa nggak berminat untuk memberikan solusi? Dalam kajian filsafat postmodern misalkan, Baraya, ketika saya mengajukan sebuah dekonstruksi, itu adalah awal mula dari konstruksi. Ketika saya mengajukan kritik, itu adalah awal mula dari membangun. Kritik yang terjadi adalah ada sebuah bangunan yang salah, kaprah, benar-benar salah. Maka ketika saya memiliki modal untuk melakukan perbaikan, apa yang harus saya lakukan? Runtuhkan dulu bangunannya. Begitu kurang lebih. Ya, gak harus ekstrim itu, tetapi maksudnya kritik itu bekerja dengan cara seperti itu. Maka kritik itu adalah bagian dari solusi. Kemudian pertanyaan dari Anim, Pak Guru, gimana cara Pak Guru bisa membahas berbagai agama tanpa memihak agama tertentu? Kenapa pikiran Pak Guru bisa setenang itu? Baraya, tentu saja begini ya, agama itu memberikan ketenangan. Kalau Baraya tidak tenang dalam beragama, itu mungkin cara beragama yang palsu atau agamanya yang memang palsu. Jadi agama itu memberikan kepada kita ketenangan, kenyamanan, pengetahuan, kesadaran, ketakwaan, dan lain sebagainya. Maka tentu saja saya bisa tenang ketika saya harus membahas agama lain. Kalau saya misalkan tenang terhadap agama saya, kemudian saya membenci agama lain, berarti cara beragama saya salah atau iman saya lemah. Karena salah satu bukti bahwa iman lemah itu adalah dia harus mencari-cari kesalahan agama lain. Kenapa dia harus mencari kesalahan agama lain? Karena pada prinsipnya dia tahu agamanya salah, atau dia tahu ada beberapa cacat dalam agamanya. Kemudian untuk meredakannya, untuk membuatnya tenang, maka dia harus cari kesalahan agama lain. Maka siapapun yang berdebat atas nama agama, dia menjelek-jelekan agama lain, biasanya itu karena imannya sangat lemah. Catat.
Pertanyaan selanjutnya dari namanya yang susah. Pak Guru mau bertanya, apakah beragama itu baik atau buruk? Baik dan buruk itu tidak bisa dinilai kalau kita hanya memiliki satu variabel. Jadi kalau misalkan agama itu baik atau buruk, itu nggak bisa disebut. Sama seperti begini Baraya, berhubungan seks itu baik atau buruk. Itu kalau satu variabel seperti itu kita tidak bisa menghakiminya. Kita bisa menghakiminya kalau misalkan berhubungan seks itu dengan siapa, di mana, kapan, bagaimana caranya, dan sebagainya. Bahkan membunuh sekalipun itu masih netral. Tidak bisa dihakimi baik dan buruknya. Tergantung membunuh apa, siapa, bagaimana caranya, di mana, dan sebagainya. Kalau yang kita bunuh itu adalah teroris yang mau ngebom 1000 gereja, misalkan 1000 masjid, maka membunuhnya itu mungkin saja itu adalah sesuatu yang sangat baik. Kan begitu ya. Termasuk dalam hal ini beragama. Apakah beragama itu baik dan buruk? Kalau variabelnya cuma beragama, kita lewat dulu. Dari Jok Devil, pertanyaan sederhana, Pak Guru merasa cerdas dan pintar tidak? Kalau iya berarti sombong, kalau tidak berarti tidak bersyukur. Seperti paradoks ya. Ya enggak lah Baraya, kalau saya beriman, maka ketika saya sombongnya kepada Tuhan. Saya merasa cerdas, saya bersyukur karena Tuhan memberikan saya kecerdasan. Kan begitu, jadi sama sekali tidak paradoks. Oke, masih banyak sebenarnya pertanyaannya, tapi ya durasinya ya. Dan saya pun ini ngomongnya cepat-cepat karena anginnya besar dan lain sebagainya. Terima kasih karena sudah menyimak. Nanti berikutnya kita akan normal lagi bahas episode-episode khusus. Terima kasih karena sudah menyimak Q&A ini. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.